warga yang lain itu dia kayak apa ya, kayak orang mulung gitu, nyari sesuatu yang kayaknya itu berharga banget. Tapi si orang ini dia itu biasa aja, nggak ikutan mulung sama yang lain ya. Terus si Alim ini dalam mimpinya tuh penasaran, ini orang kok nggak seantusias yang lain, yang lain tuh butuh banget gitu, sedangkan dia biasa aja. Ditanya, wahai Bulan, kok kamu nggak ikutan berebut kayak yang lain sih dalam mimpi itu? Saya nggak. Kamu jawabannya gini aja, nanti setelah kamu bangun, kamu datang ke pasar, itu ada di persimpangan pas lampu merah lah kalau sekarang gitu ya. Itu kamu lihat di situ ada keluarga saya. Nah paginya dia bangun dan ingat mimpi itu secara full. Akhirnya untuk membuktikan ada keistimewaan apa sih di pasar itu. Akhirnya dia pergi ke pasar tuh, walaupun dia jarang ke pasar gitu. Dan ternyata tempat yang ditujukan dalam mimpinya itu persis seperti yang di mimpi itu. Itu tempatnya, itu tokonya. Pas dilihat ternyata di situ ada seorang yang misalkan jualan barang-barang pokok lah, sembako kalau kayak kita mah ya. Itu jualannya sepi. Nah selama sepi itu ternyata orang di dalam itu dia selalu baca Quran. Jadi selama nunggu ini dia baca Quran. Kalau ada yang ada yang beli dia layanin dulu, nanti lanjutin lagi. Nah di sela-sela baca Quran dia selalu menghadiahkan pahala bacaan Qurannya itu untuk almarhum bapaknya. Ternyata si kakek-kakek dalam mimpinya itu ayah kandung sih yang punya toko itu. Jadi lalu kenapa si kakek-kakek itu nggak ikutan berebut? Ternyata kata hikmahnya itu, setiap hari dia nggak usah berebut kayak yang lain, soalnya anaknya ngirimin terus, ngirimin Fatihah, ngirimin pahala baca Quran. Sedangkan yang lain itu adalah tadi kan kita doa tuh, wa ila ahli kuburin dan muslimin wal muslimat secara global kan. Global ya. Nah itu yang ngais pahala tadi itu ternyata orang muslim secara global tadi tuh yang nggak pernah didoain sama keluarganya secara khusus. Nah ternyata di situ salah satu hikmahnya, ternyata apa yang kita doain, apa yang kita bacain Fatihah segala macam itu insya Allah sampailah ke mereka. Iya, amin. Nah, di situ kan ada doa ya. Sedangkan kan kata Rasul ada 3 amal yang walaupun orang itu udah meninggal, insya Allah amal itu terus ngalir. Yang pertama sedekah jariah. Misal nih Mas Andre, ada orang bangun masjid, dia nggak sengaja uang di kantong ada uang receh sambil bawa motor, dia lemparin aja kan pinggir jalan tuh 10.000. Nyata si 10.000 ini dibeliin semen, ditempelin di masjid itu. Nah kalau masjid itu terus dipakai buat ibadah, si 10.000 itu terus ngalir ke Mas Andre. Walaupun misalkan Mas Andre udah nggak ada umur, kayak gitu, itu namanya sedekah jariah. Makanya kalau orang yang dikasih kelebihan harta itu luar biasa sekali, itu kesempatan buat meraih yang paling besar itu. Nah kalau nggak bisa itu, saya mah orang nggak susah, orang susah nggak punya harta mah, tapi punyanya ilmu. Nah yang kedua kata Rasul, ilmu yang bermanfaat. Contohnya misalkan Mas Pras ngasih tahu anak-anak anak Krisma loh, kata cara baca Fatihah yang benar, yang sesuai tajwidnya. Nah si anak Krisma ngamalin tuh, setiap sholat dia baca Fatihah sesuai dengan arahan Mas Pras tadi, insya Allah pahalanya juga ngalir ke jadi kayak MLM gitu, ngerti ya? Jadi Mas Pras ngajarin ke anak A nanti ngajarin lagi ke anaknya, terus belum menurun. Jadi itulah yang disebut kata Rasul, orangnya mati tapi panjang umur. Kenapa? Karena sepanjang dia mati pun pahalanya terus ngalir. Nah, gitu. Dan yang terakhir kata Rasul itu anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tua. Nah, termasuk ini juga insya Allah jadi poin terakhir itu, kita mendoain orang tua kita yang sudah duluan, kakek nenek kita yang sudah duluan. Nah itu juga insya Allah sampai ke mereka. Itu jadi memang ada sebagian umat Islam yang ngapain sih yasinan tiap malam Jumat, ngapain sih tahlilan, ngapain. Nah salah satu fadilahnya seperti itu. Bahkan bila perlu
Sunnahnya itu ya, afdolnya Yasin itu dibaca setiap malam sebenarnya. Karena ada hadis Nabi yang bilang siapa orang yang baca Yasin di pagi hari habis sholat subuh dia baca tuh, insya Allah dijaga sampai datang maghrib. Siapa yang baca Yasin habis sholat maghrib atau habis isya, insya Allah dijaga sampai subuh. Artinya kalau dia batin-batin gitu nggak ada umur, insya Allah matinya husnul khotimah. Amin. Baca surat Yasin. Apa cuma Yasin? Nggak harus. Sebenarnya Quran banyak kan, 114 surat. Tapi kenapa yang dipilih Yasin? Karena mungkin itu yang paling familiar di budaya kita, paling gampang dihafal. Kalau surat-surat yang lain kan kayak Al-Baqarah, wah panjang banget tuh, 200 surat lebih gitu kan, 200 ayat lebih. Jadi insya Allah lah. Nah termasuk hidangan yang kita sajikan sekarang pun, tadi kan kita udah bacain Yasin, bacain Al-Fatihah segala macam. Nah ini nanti jadi apa ya? Jadi darah kan, kita makan, kita minum jadi darah, jadi daging. Itu jadi soalnya jadi daging dan darah jariah gitu. Jadi daging dan darah jariah inilah yang nantinya bisa ngebantuin kita di dalam kubur, dan bisa juga bikin kita tuh ibadah tuh nggak males gitu. Kita kan sering anggot-anggotan ya. Memang iman itu naik turun tuh, kayak sinyal HP tuh. Kadang kalau lagi kuat belum adzan juga ke masjid tuh. Lagi bener loh. Kalau lagi lemah, udah singkong baru adzan ini. Adzan nunggu komat. Singkong udah komat, baru mulai ini. Sampai jam 9. Imamnya udah salam, lah masih ada besok lagi. Kapan sholat? Iya. Walaupun nempel sama masjid. Tapi kalau lagi low ya susah gitu kan, malas. Siapapun orangnya pasti pernah ngalamin. Kadang iman itu lagi naik, apalagi kalau bulan Ramadan tuh, wah itu dicas bener tuh gitu. Orang berebut tuh ya, untuk sedekah, untuk ibadah puasa, kayak gitu. Jadi ya intinya kita hidup sebentar doang, kayak ngapain sih kita nyari yang sebentar, korbanin yang lama gitu. Kan kata Allah bilang, "Wa khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi kita ini di dunia ini bukan buat ngapa-ngapain, buat ibadah doang. Tapi ibadah itu ada dua macam. Ada yang mahdoh, ada yang goer mahdoh. Yang mahdoh mana? Ya yang sholat, puasa. Jadi langsung sama Allah tuh hubungannya tuh. Tapi ada yang goer mahdoh ini yang pahalanya luar biasa nih. Ibadah apa ini? Ibadah sosial. Kita nolongin orang. Jadi yang dapat senang itu bukan, yang dapat bahagia itu bukan kita doang. Kita ngasih orang senang nggak? Senang. Yang dikasih juga senang. Jadi efeknya itu domino gitu. Jadi itu yang kata Allah pahalanya itu lebih hebat ketimbang ibadah-ibadah yang reguler lah biasanya gitu, kayak sholat, puasa. Tapi kalau ibadah-ibadah yang non reguler itu luar biasa. Jadi efeknya bukan cuma buat diri kita yang ngelakuin, juga buat orang di sekitar kita. Nah, makanya buat seorang muslim, aktivitas kita sehari-hari itu kalau lillahi ta'ala, insya Allah jadi ibadah juga ya. Jadi jangan mikir ibadah itu sempit, sholat aja, puasa aja. Bahkan kata ulama yang kita wadu lagi, orang soleh itu siapa? Apa sih pengertiannya, definisinya? Orang soleh itu dua kriterianya. Yang pertama, ibadah mahdohnya dia rajin. Yang kedua, ibadah sosialnya juga dia hebat. Karena kita kan punya temen atau siapa lah gitu kan, ketika diajak sholat tuh susah banget. Tapi giliran sama tetangga, sama teman itu care-nya luar biasa. Tapi giliran ini sholat yuk, lu aja duluan, gue mah nanti belakangan, ini kagak sholat gitu kan. Tapi ada juga orang yang hari-hari di masjid aja zikir, keluarganya terlantar, tetangganya kagak kenal sama dia. Nah, jadi orang soleh itu ya harus seimbang dua-duanya tuh. Ibadahnya hebat, sosialnya juga hebat. Itu baru masuk definisi kata soleh yang sebenarnya. Kalau kita kan mandang orang soleh itu kebanyakan yang cuma rajin ibadah. Yang biasa aja, ibadah yang mahdoh, yang reguler itu. Padahal belum cukup. Cuma dia artinya ibadah regulernya dia bagus, tapi sama tetangga kurang peduli, kurang bersosialisasi, itu juga belum termasuk kategori soleh. Jadi itu aja mungkin ya untuk malam ini.
mungkin ada sharing yang lain nggak apa-apa, kita bukan ini kita ya tanya jawab nggak apa-apa, pengalaman pribadi. Iya kan, daripada habis asinan kita ngomongin developer nggak jelas. Sambil makan Pak. Sambil makan Pak. Ya. Ujung-ujungnya nanti gibah-gibah lagi ngomongin orang. Nah, apa